nyanyian bukan lautan tapi kolam Kolam susu. susu. Ini Kain dan jala kain cukup dan jala cukup menghidupimu. menghidupi. Bisa hidup kita. Lebih Lagunya kaya Gus. raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amir Salim dalam podcast sore kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Prima, yang mana beliau ini salah satu dosen yang ada di Fakultas Bisnis Syariah, mengampu mata kuliah ekonomi makro dan beberapa mata kuliah manajemen yang lainnya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, akan menjadi percakapan yang sangat menarik pada sore hari ini. Kita akan berbicara dan ngobrol tentang fenomena-fenomena yang ada sekarang ini yang berkaitan dengan perekonomian gitu. Tapi sebelumnya kita sambut terlebih dahulu dan kita sapa pada sore hari ini bersama kita Bapak Dr. Prima. Apa kabar Pak Prima? Salam. Sehat Pak ya? Sehat. Sehat. Bapak, berbicara masalah ekonomi yang sekarang ini memang enak sekali kalau untuk dibicarakan Pak ya, sebagai ekonom, sebagai pengamat juga dan sebagai pendidik dan pemerhati kita. Kadang di dalam kelas kita mengajarkan tentang impor, ekspor, kemudian ada tentang inflasi dan lain sebagainya. Ini berkaitan langsung dengan fenomena yang ada di masyarakat pada saat ini. Mungkin bisa kita bicarakan bagaimana menurut Pak Prima tentang fenomena yang sedang terjadi di negara kita Indonesia. Indonesia itu makroekonominya lagi emerging, lagi emerging. Apalagi kita tahu Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya itu pakai cara lain, metode lain untuk menumbuhkan ekonomi makro khususnya kan ya. Karena sebelumnya Ibu Sri Mulyani Bu Sri Mulyani itu lebih kepada intensifikasi pajak. Lebih kepada pajak. Jadi kata orang tuh sangat IMF ya. Iya. Monetary Funds itu. International Monetary Funds itu sangat rejim itu ya, rejim Amerikan benar. Nah, kalau Purbaya ini sedikit berbeda. Iya. Jadi dia nggak pakai pajak, Pak. Betul. Dia yang lucunya pertama kali gebrakannya dia mainkan makro itu aja, yang pendapatan disposal atau PDB ya. Yang rumusnya konsumsi tambah investasi, tambah government expenditure, dia tambah ekspor juga dan impor. Itu aja di rumus itu yang mungkin dia sangat senang matematik ya. Betul. Jadi mainkan seluruh itu ya. Dan saya juga cukup senang dengan Pak Purbaya ini, gebrakannya yang berani gitu Pak ya. Berani mengambil keputusan yang singkat, jelas dan harus diputuskan Pak. Berani jalan beda. Berani bermanuver beda dengan menteri-menteri yang lain gitu ya. Karena kebijakan negara ini ya memang harus berani dan kita apresiasi. Yang mana banyak sekali yang mana kebijakan negara baik itu APBN yang dikelola gitu kan, dia harus bagaimana menyesuaikan porsi kebijakan MBG gitu Pak ya, dengan kebijakan koperasi merah putih, kemudian ada dana pendidikan, dana kesehatan, itu semua harus dipikirkannya semua. Iya, dia menerima tugas yang berat ya dari kebijakan Bapak Presiden ya. Iya. Yang harus bagusnya MBG bagus memang. Betul. Tapi kan akhir-akhir ini kan karena diselenggarakan dengan tidak mengajak masyarakat ya pelaku ya. Jadi negara yang semuanya negara ya mungkin karena tidak percaya lagi dengan masyarakat banyak ya. Karena apa-apa
penyelewengan korupsi. Jadi nggak percaya ambil alih, gitu ambil alih. Ternyata dalam ambil alih ini lebih berat lagi. Ambil alih penyelewengan dana korupsi yang sekarang sedang marak di MBG ya, BGN ya. Baik, mungkin tata kelolanya lebih jelas lagi kita lanjutkan sesi kedua. Kita lihat dulu yang lewat setelah ini. 3. Mari bergabung di Prodi Ekonomi Bisnis Syariah. Ekonomi Bisnis Syariah. Asik. Nah, tadi sudah kita berbicara tentang MBG yang mana ini dikelola oleh pemerintah, yang mana tata kelolanya sudah cukup bagus, tetapi ada sedikit penyelewengan gitu ya, oknum ya kalau kita bilang ya. Baik, mungkin niatnya bisa bagus. Niatnya bagus gitu Pak. Tapi ada oknum yang menyelewengkan sehingga tata kelolanya ini tadi kurang menarik gitu ke depan. Mungkin bisa komentarnya seperti apa ini Pak? Ya, jadi kita tadi kan ada PDB atau disposal ya, pendapatan disposal. Ada pendapatan yang untuk mengisi APBN sebenarnya. Iya. Yang rumusnya formula konsumsi ya plus investasi plus government expenditure termasuk plus ekspor dikurang impor. Hanya rumus itulah yang karena Purbaya itu senang matematik ya dia menguasai benar rumus itu. Jadi gebrakan dia tuh ini kan kosong katanya. Kosong tuh artinya kegiatan masyarakat nggak ada uangnya. Dia ngambil simpanan pemerintah ada di Bank Indonesia sekitar 415 triliun. Dia ngambil 200 triliun masuk ke dalam sistem. Sistem perbankan yang tentunya bank-bank negara ya, himbara. Nah itu disuntikan dana, tapi itu tuh bukan dana hibah. Betul. Dana yang harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dan diputarkan kembalikan ke masyarakat, kemudian balik lagi sistem. Nah itu untuk menumbuhkan bahwa supaya pertumbuhan ekonomi kan Pak Prabowo itu pengennya 8% pertumbuhan ekonomi. Betul. Kita ini sekarang masih 5%, 5,1 atau berapa? Berarti ada 3% lagi gitu ya. Jadi itu artinya apa namanya? Negara yang tumbuh artinya menaikkan pertumbuhan ekonomi artinya menaikkan pendapatan masyarakat juga kan. Itu yang dikejar. Sementara gimana caranya? Ya itulah yang dikucurkan, maksudnya yang 200 triliun itu padahal di bank itu sudah ada berapa triliunnya, saya nggak tahu berapa ratus triliunnya ada yang karena kegiatan pinjaman masyarakat tuh kurang karena kegiatan tuh nggak UMKM nggak hidup gitu Pak Hermin. Nggak berputar lah. Jadi ditambahin lagi beban lagi untuk nambahin lagi beban dan otomatis bank-bank yang menerima ini tadi menambah beban dan juga mereka berkewajiban untuk kreditnya siapa tadi, itu kan. Jadi itu yang sepertinya agak tersendat-sendat ya. Kemungkinan saya nggak tahu ya bentuk kita tadi bicara MBG kan ya. Betul Pak. MBG itu kan sebenarnya termasuk di government expenditure, Pak. Sama dengan subsidi misalnya untuk. Jadi ini subsidi dalam untuk rencana masa depan masyarakat untuk stunting katanya. Betul. Tapi itu ide bagus ya memang. Cuman yang sayangnya tata kelolanya. Jadi nggak ada sistem monitoringnya. Jadi cenderung ya kalau orang mengang banyak kan cenderung untuk korupsi. Itu yang terjadi. Nah mungkin karena kita ngomong MBG juga, saya beberapa pedagang tuh kita makan pempek ya. Saya tanyakan kenapa pempeknya naik. Saya bilang kita nggak bersaing dengan MBG Pak. Beli karena MBG dulu. Jadi pedagang di pasar tuh sudah dapat pelanggan tetap. Sehingga kita tuh nggak dipedulikan katanya Pak. Nah, jadi masyarakat nomor 2 kan karena udah SPPG ya. SPPG yang sudah memesan gitu kan. Seperti supply chain ibaratnya. Saya sudah ada yang beli katanya. Sudah ada pelanggan tetap. Pedagang berubah jadi supply chain MBG. Bukan hanya ikan, telur, ayam, daging dan lain sebagainya dan juga buah-buahan gitu Pak ya. Jadi yang lucunya sementara daya beli masyarakat kan kecil, turun benar kan? Jadi apa ya kata tukang pempek itu? Kami ngecilin ukuran pempek, Pak. Harga tetap. Saya bilang tuh jangan dikecilkan, jangan-jangan sudah dikecilkan nggak pakai ikan lagi sebenarnya. Itulah tantangan ekonomi masyarakat. Baik, ini memang perlu jadi perhatian pemerintah juga gitu Pak. Ya memang di sisi lain
kita perhatikan sepertinya pemerintahan Bapak Prabowo sekarang ini memang lebih kepada membenahi fundamentalnya negara, Pak. Iya, Gitu, Pak, masa ya. depan yang Masa dipikir, depan ya. negara. Tapi prosesnya ini memang ada agak sedikit kesempatan. panjang, melelahkan, dan juga perlu ekstra kerja keras sepertinya, Pak. Seperti swasembada pangan, Pak, ya. Swasembada pangan yang mana pembukaan lahan di Irian Jaya gitu kan. Kemudian Danantara mengambil alih ekspor menjadi satu pintu, itu merupakan kebijakan yang sangat sulit untuk diterapkan karena banyak yang bersinggungan dengan pengusaha-pengusaha besar lain sebenarnya. Kalau saya sebenarnya melihat Danantara itu mosi tidak percaya presiden. Sepertinya. Jadi selama ini kan BUMN, Pak. Betul. Jadi seorang menteri mengelola BUMN. Iya. Ketika presiden tidak percaya dengan menteri itu, dia ambil alih. Dan itu ada digabung dengan dana sovereign, yang ada kita tuh ada fund yang dikumpulkan dari pinjaman luar negeri, misalnya dikumpulin fund itu, terus bergabung dengan aset-aset BUMN ini, jadi besar sekali nih. Danantara mengelola aset. Nah, dengan besar itu kita tuh disinyalir sampai berapa ya? Berapa triliun ya aset BUMN, sekitar 2.000 triliun ke atas asetnya itu, dan merupakan yang nomor, jadi perusahaan di internasional kita tuh nomor 3 jadi. Iya. Aset yang terbesar. Iya, jadi holding company-nya kita ini di sana nomor 3 asetnya. Nah, dia ingin meniru antara dua Malaysia Khazanah dengan Sintek Singapura. Temasek gitu. Temasek kan Singapura kan negara kecil. Betul. Jadi Temasek bisa dikelola oleh presiden langsung, pemerintah kan. Karena kalau kita ini saya bayangin ya, dengan luasnya negara ini, apakah Presiden Prabowo sanggup nanti mengelola itu dana itu kan? Betul. Kalau nggak tuh jadi nggak bergerak tuh dana itu. Betul. Nah, artinya gini, Pak, mosi seperti yang ketidakpercayaan terhadap BUMN tadi, Pak, ya. Isunya sekarang ini ada sekitar 750-an BUMN yang bakal ditutup, kan? Berita terakhir yang kita dengarkan. Ya, artinya mungkin ya BUMN yang kecil ini kan yang tidak menghasilkan, kalau bahasa kita itu kan, bukan tidak menghasilkan, tetapi kurang menghasilkan. Sehingga menjadi beban negara. Iya, makroekonomi itu mempersyaratkan ya, Pak. Pengelolaan, pengawasan, kita kan masih pakai two board system ya, BUMN itu ya. Jadi adanya dewan komisaris dengan dewan direksi, ada 2. Dan tentu yang box yang lain itu adalah ownernya kan, pemerintah dalam hal ini. Nah, kemudian dengan sistem two board system ini, jadi tata kelola BUMN masih, saya kalau ngomong tuh komisarisnya itu masih orang-orang yang tidak profesional, banyak-banyak. Artinya sementara berat ini, direksinya orang-orang yang cakep, eksekutif tapi diawasin orang yang harusnya komisaris lebih cerdas lebih expertnya dari direksi. Nah, ini kebalikannya. Jadi ada sesuatu yang, nah ini saya bayangkan Danantara itu mengelola aset yang sebanyak itu dengan komisaris yang kita ngomong dalam tanda kutip ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi harusnya yang lebih hebat lah jadi direksi kalau kita mau maju kan. Sayang. Betul. Baik, Baik, itu tadi pemirsa percakapan kita, obrolan sore kita bersama Pak Prima tentang Danantara, MBG. Mungkin kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ekonomi bisnis syariah. Asik. 3. Mari bergabung di Prodi Ekonomi Bisnis Syariah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita, saya sendiri Pak Amir dan bersama Bapak Prima Dharma, ya. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah MBG, masalah swasembada pangan, kemudian ada Danantara, dan ini semua berkaitan dengan bagaimana kedepannya bangsa Indonesia ini seperti apa. Dan sepertinya ini merupakan fundamental yang sangat kuat, terutama di swasembada pangan, Pak, ya. Kita alhamdulillah mungkin tahun ini kita tidak impor beras lagi, karena beras kita sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, dan juga ke depan itu di Irian Jaya itu sudah dibangun
Iya, namanya, petak-petak di sawah Papua. ya, untuk ya ini tadi pasokan pangan kita itu. Iya. Jadi seperti apa ini Pak? Ya jadi kalau ngelihat ya, Pak Prabowo ini kan punya impian yang bagus ya. Iya. Yang harus menata dulu saya pengennya misalnya di perluasan sawit di Papua kan. Iya. Itu kan untuk supaya kita minyak diesel kan sudah 50% Iya. komponennya dari sawit kan, dari akan menekan harga. Iya. Yang kita tahu DEX itu kan 27.000 kan, sekarang seliter naik hampir 10.000. Ya itu suatu dan langka lagi ya. Iya, Langka iya. tuh ya hampir di semua Pak Amir juga melihat kan, Iya. antrian sampai malamnya, kasihan. Merasakan. Sampai mobil-mobil kita teman-teman yang diesel udah pada jual murah. Karena nggak tahan ngantri gitu Nggak kan. tahan ngantri pertama, yang kedua kalau mau ngisi Dexlet lumayan mahal harganya. Iya, jadi campur lah dengan mobil pribadi, banyak yang jual sekarang ini ya. Iya. Mungkin berganti sama BT, oke lah. Nah, kita kembali lagi ke tujuan dari cita-citanya kita tuh mandiri swasembada dalam beras ya, dalam sawah ya sebenarnya kan. Iya. Itu juga cita-cita mulia ya, dengan perluas ekstensifikasi Pak. Iya. Sudah, tapi kan masih itulah tata kelolanya yang harus diperhatikan benar. Benar. Nah, kalau kita kembali lagi ke Danantara itu besar sekali Pak itu. Benar. Holding besar. Iya. Dan berapa BUMN yang akan dijadikan 7 kan? Iya. Dari 144 yang saya tahu 2 tahun lalu begitu kan ya. Ada juga yang ditutup ya. Iya. BUMN yang nggak optimal ya. Nggak perlu ditutup itu BUMN. Nah ini langkah ini masih banyak lagi kerjaan itu PR tuh. Betul. Saya lihat sampai tahun 2029 tuh susah sekali nggak bisa perlu waktu. Iya. Pasti lewat itu waktu harus itu. disisir lagi lah itu. Dipilah-pilih sehingga ya menghasilkan BUMN yang kompeten, yang menghasilkan. Iya. Salah satunya itu ya. Karena BUMN itu kan memang kalau kita kan sudah Undang-Undang 45 ya, Pak. Iya. BUMN, koperasi ya, dengan swasta itu kan tiga pilar ekonomi gitu. Betul. Yang harus hidup. Nah, ini Pak Prabowo kan dia serentak itu, Pak. Iya. Ya, koperasi dihidupin lagi. Dulu kan kita sadar koperasi itu kan ditutup KUD kan, sudah barang tutup, dan waktu ditutup koperasi ya, masyarakat kesempatan ada bank yang masuk tuh BPR ya. BPR. Bank Perkebunan Rakyat kan masuk kan, itu menggantikan peran yang kosong tadi. Betul. Koperasi tinggalkan. Nah, sekarang ini mau dihidupin lagi koperasi, tapi sebenarnya kita itu menggantikan koperasi yang lama. Betul. Tapi saya lihat koperasi Desa Merah Putih ini seperti ingin distributor baru. Distributor Pak Amir maksudnya gini, seperti kita tahu Indomaret, Alfamart itu kan sebenarnya distributor mereka, bukan retailer Pak Amir. Iya. Karena barangnya barang mereka sendiri, jadi mereka produsen, ya Pak Amir lihat kan? Gudang punya dia sendiri, gitu kan. Jadi penyaluran Alfamart dan Indomaret. Iya, seperti distributor. Barang-barang mereka sendiri. Soalnya saya lihat kalau di Amerika itu nggak boleh Pak Amir. Iya. Di dalam kota nggak boleh ada Alfamart. Harus di jalan tol di luar kota. Oh gitu. Mungkin di Australia begitu juga. Iya. Karena itu kan mematikan pedagang kelontongan, toko-toko. Toko-toko kecil. Jadi saya tuh pernah ke Sydney, Pak. Jadi kalau produk asli itu di George di sini itu ada George Street ya, jalan raya itu. Iya. Di situ toko-toko, ruko-ruko itu adalah produk-produk asli Australia. Iya. Jadi kalau ada yang produk Cina itu dia harus ke bandara. Jadi kalau ke sana tuh nyari yang murah, jam murah segala macam nggak bisa Pak, ke sana Pak. Harus ke bandara berarti. Harus ke bandara, Bu. Artinya ada belum mau pulang kita wilayah-wilayahnya gitu. Iya, ya. Jadi di dalam tuh nggak boleh. Barang impor nggak boleh masuk ke. Dan barang bermerek misalnya Gucci segala macam deh. Branded ya. Ener segala macam itu harus di mall mereka. Betul. Tapi yang di ruko-ruko itu memang produk tas kulitnya Australia misalnya gitu ya. Itu yang orang menata pemerintah bagian menata ekonomi. Betul. Nah, itu yang sebenarnya kita ini yang saya bilang tadi. Kalau Singapura kan dia mau Temasek mau mengelola semua state owner ya. Iya. Enterprise SOE ya, BUMN bahasa kita itu ya. Itu kan enak dia kan kecil kan.
Kalau kita ini kemana-mana, Bang. Saya pikir yang mana yang mau dikerjain dulu, ya tata kelolanya, ya prasarananya dulu, atau go langsung kan ya, seperti ini. Nah itu, makanya saya tuh belum berani kita bincang-bincang ke KDM itu belum berani saya ngeliatnya. Gitu, Pak ya. Iya, karena pola distribusinya ya itu berubah tadi kan. Betul. Koperasi unit itu memberdayakan petani, misalnya koperasi unit desa kan, petani yang berdaya sampai dia punya channel distribution untuk mengeluarkan produknya. Betul. Sampai ke luar negeri kalau bisa kan ekspor. Tapi nyatanya kalau kita koperasi desa ini menggantikan menjadi pesaing kayak Alfamart. Jadi kayaknya bukan daya saing ya, makanya kita nggak berani ngomong ke situ kan. Iya, betul. Tapi gini lah Pak Parma ya. Sepertinya KDMP ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan MBG, SPPG. Jadi SPPG ini sebenarnya dia suppliernya, dia mengambil barangnya dari KDMP, Pak. Nah, iya seperti itu. Jadi KDMP peta birunya belum ada nih. Nah, memang belum ada karena KDMP ini sekarang manajernya lagi masih pelatihan di Barak TNI, gitu kan. Nah, sepertinya ini nanti KDMP ini supplier untuk SPPG. Jadi kan setiap kelurahan ada kan, dan setiap SPPG itu pasti ada di kelurahan. Jadi mereka inilah yang nanti menyalurkan ikan, telur, kemudian beras dan lain sebagainya untuk SPPG. Nah, sebenarnya ini adalah pentingnya ya pendidikan masyarakat tentang apa sih koperasi desa. Yang kayak MBG tadi. Edukasi yang lebih mendalam lagi pada masyarakat tentang apa itu KDMP ini tadi. Gitu kan. Kita kan nggak tahu masyarakat yang sosialisasi siapa sih yang mau menguruskan koperasi desa ini gitu kan. Masyarakat taunya koperasi tempat minjam uang kali kan gitu kan. Iya. Sebenarnya kan itu apakah koperasi simpan pinjam, apakah koperasi usaha itu kan. Gitu kan. Usaha pun usaha mana? Usaha apa? Karena kita itu nanti kalau kita bicara di desa, sebenarnya gini Pak, masalah kita ini off taking Pak, off taking management. Siapa yang off takernya? Hasil produk-produk kan kita mahasiswa manajemen ekonomi kan KKN terus, sambil tiap tahun kita KKN terus Pak. Ya artinya kita mendidik masyarakat untuk berusaha, misalnya ubi dibuat selai segala macam gitu ya. Tapi kita pulang, mahasiswa pulang, mereka berhenti. Apa yang jadi problemnya? Kami mau dagang di mana, Pak? Saya bilang itu kan ada Indomaret ngapain ketitip? Nggak bisa Pak, dia pakai barcode Pak. Barang kami nggak ada barcode. Artinya kan apa itu? Packaging dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Firma pada sore hari ini yang telah ngobrol santai ya tentang ekonomi rakyat yang ada di Indonesia. Dan harapannya apa? Dan harapan kita ke depan ya semoga Indonesia. Tapi ada sebelum kita tutup sebelum kita tutup ada satu penting. Ada satu penting. Baik, apa itu? Kalau saya pernah naik Shinkansen ya di Jepang ya. Di situ ada coupling ya. Misalnya ada rumah, terus ada coupling yang masih belum ada rumahnya. Itu ada tanaman, ada tomat, ada sayur-sayur. Itu karena mereka tuh duduk aja. Nanti ada pemerintah ngambil off-taking. Off-taking tadi, dia ngambil. Jadi pasar tuh sudah nggak perlu lagi mereka. Jadi sudah ada yang menyalurkan. Artinya dengan masyarakat dengan KKN kan beda benar kan? Dia sudah berkreatif ya dengan mahasiswa, tapi begitu barangnya ada, bingung mereka mau kemana gitu ya. Seperti yang di Jepang yang Bapak ceritakan ini tadi ya, bentuknya mini garden gitu kan. Itu yang satu, itu yang kecil-kecil ya pemerintah, nggak usah yang mercusuar itu. Itu dulu. Baik. Terakhir untuk kita semua mungkin ada sedikit statement dari saya tentang nyanyian bukan lautan tapi kolam susu. Ini kayu dan jala cukup menghidupi. Bisa hidup kita. Lebih kaya raya. Gitu Pak ya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.